Pada tahun 1998, di tengah ketidakstabilan sosial dan ekonomi, sebuah keluarga Tionghoa Indonesia, keluarga Lim, berusaha bertahan hidup. Mereka memiliki sebuah toko sembako kecil yang sudah turun-temurun. Namun, saat kerusuhan mulai pecah, mereka menyadari bahwa ancaman terbesar bukan hanya datang dari massa di luar, melainkan juga dari entitas supranatural kuno yang terlepas dari segelnya di tengah kekacauan. Di bawah langit Jakarta yang mendung, tahun 1997 terasa seperti awal dari sebuah malam yang tidak pernah berakhir. Serial ini dimulai dengan keheningan yang menakutkan, sebuah ketenangan sebelum badai. Saat itu, krisis keuangan Asia telah menelan sebagian besar negara-negara tetangga, namun banyak yang masih berharap Indonesia akan selamat. Harapan itu, bagaimanapun, adalah ilusi yang pecah dengan suara dentuman. Kamera membawa kita ke sebuah pasar tradisional. Seorang pria parubaya bernama Budi, dengan keranjang kosong di tangannya, menatap dengan nanar. Harga 1 kilogram beras, telur, dan minyak goreng melonjak dalam hitungan jam. Para pedagang hanya bisa mengangkat bahu, kebingungan. Rupiah, mata uang yang selama ini menjadi simbol stabilitas, terjun bebas. Nilainya merosot dari Rp2.500 per dolar menjadi Rp16.000. Setiap hari, uang yang ada di dompet Budi kehilangan nilainya. Gaji yang dulu cukup untuk menghidupi keluarganya kini hanya bisa membeli porsi kecil dari kebutuhan pokok. Antrean panjang mulai terbentuk di mana-mana, bukan untuk membeli barang mewah, melainkan untuk mendapatkan gula dan susu yang langka. Kepanikan mulai merayap di bawah kulit setiap orang, menyebar lebih cepat daripada api. Fondasi rapuh rezim Orde Baru. Untuk memahami mengapa badai ini begitu dahsyat, kita harus melihat ke belakang. Selama lebih dari 30 tahun, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia membangun citra sebagai negara yang stabil dan berkembang pesat. Namun, di balik pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, tersembunyi fondasi yang rapuh dan busuk dari dalam. Film ini akan mengeksplorasi secara mendalam sistem korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, yang telah menjadi DNA pemerintahan Orde Baru. Soeharto dan lingkaran keluarganya menguasai hampir setiap sektor vital ekonomi, dari infrastruktur, telekomunikasi, hingga perbankan. Anak-anaknya, melalui berbagai perusahaan, mendapatkan monopoli bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, seringkali tanpa persaingan yang sehat. Kita melihat visual arsip dari proyek-proyek besar yang diserahkan tanpa tender kepada perusahaan kroni. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini adalah sistem yang dirancang untuk memperkaya segelintir elit sambil meminggirkan rakyat biasa. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar menjadi jurang yang dalam, dan kebencian terhadap ketidakadilan ini terpendam, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Suara yang dibungkam. Seiring dengan eksploitasi ekonomi, rezim Orde Baru juga menanamkan rasa takut melalui represi politik yang ketat. Kebebasan berpendapat adalah barang mewah. Setiap kritik, sekecil apapun, dapat berujung pada penangkapan, pemenjaraan, atau pemberedelan media. Visual dalam episode ini akan menampilkan surat kabar dengan halaman yang dikosongkan, simbol sensor yang merajalela. Tentara, yang dikenal sebagai ABRI, saat itu, tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai alat pengontrol politik, dengan peran yang sangat dominan dalam urusan sipil. Siapapun yang berani mempertanyakan status quo akan segera dibungkam. Namun, di balik permukaan yang tenang, kegelisahan terus tumbuh. Di kampus-kampus, di warung kopi, dan di ruang-ruang diskusi rahasia, para mahasiswa dan aktivis mulai bersuara. Mereka adalah generasi yang tidak mengalami pergolakan revolusi, tetapi merasakan langsung beban ketidakadilan. Mereka membaca, berdiskusi, dan merencanakan. Perlahan tapi pasti, mereka menyadari bahwa krisis ekonomi bukanlah masalah yang terisolasi, melainkan konsekuensi logis dari sebuah sistem yang korup dan tidak adil, memicu bara yang terpendam. Ketika krisis ekonomi mencapai puncaknya, masyarakat akhirnya menyadari bahwa janji-janji pembangunan hanyalah fata morgana. Budi, yang sebelumnya hanya fokus mencari nafkah, kini mulai bertanya,
Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tetangganya, seorang pekerja pabrik, kehilangan pekerjaannya. Ia mendengar cerita tentang teman-temannya yang putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membayar. Kemarahan yang terpendam di hati Budi dan jutaan orang lainnya mulai berubah menjadi bara. Mereka tidak hanya marah karena lapar, tetapi karena merasa dibohongi. Episode ini akan berakhir dengan sebuah momen yang penuh makna. Budi dan anaknya melihat sebuah kerumunan kecil di depan kampus. Sekelompok mahasiswa yang dengan berani membentangkan spanduk bertuliskan, "Tegakkan keadilan." Mereka tidak banyak, tetapi suara mereka terdengar nyaring. Ini adalah awal dari perlawanan yang terorganisir. Sebuah deklarasi bahwa kesunyian telah berakhir. Badai yang sudah lama mengancam akhirnya tiba, dan kali ini, rakyat tidak akan berdiam diri. Mereka siap untuk menghadapi badai itu, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan segalanya. Setelah badai ekonomi memporak-porandakan kehidupan sehari-hari, sebuah badai lain mulai terbentuk, badai perlawanan. Di kampus-kampus seluruh Indonesia, mahasiswa yang sebelumnya terisolasi kini menemukan satu sama lain. Ruang-ruang kelas yang sepi mendadak dipenuhi diskusi, bukan tentang teori ekonomi, melainkan tentang reformasi. Sebuah gerakan lahir dari kekecewaan, menuntut agar fondasi bobrok negara ini diperbaiki. Mereka menamakan diri Gerakan Reformasi, dan tuntutan mereka jelas: turunkan harga, hentikan korupsi, dan yang paling berani, Soeharto turun dari jabatannya. Awalnya, protes-protes ini dilakukan secara tertutup, di dalam lingkungan kampus. Namun, seiring waktu, keberanian mereka tumbuh. Pada awal tahun 1998, dengan Soeharto kembali terpilih untuk masa jabatan ke-7, kemarahan publik memuncak. Gerakan mahasiswa keluar dari kampus dan turun ke jalan. Mereka berunjuk rasa di berbagai kota, mulai dari Medan hingga Makassar, tetapi pusat perhatian utama adalah Jakarta. Mereka berjalan kaki, membawa spanduk-spanduk sederhana yang berisi tuntutan yang sangat mendalam. Turunkan harga, ganyang KKN, dan reformasi. Pagi yang biasa di Trisakti. Pada 12 Mei 1998, pagi di Universitas Trisakti, Jakarta, terasa berbeda. Ada getaran listrik di udara, campuran antara kegelisahan dan tekad. Ribuan mahasiswa berkumpul di halaman kampus, bersiap untuk sebuah aksi damai yang telah mereka rencanakan dengan matang. Mereka tidak membawa senjata, hanya keberanian dan harapan untuk perubahan. Tujuan mereka adalah gedung parlemen, tempat di mana keputusan-keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka dibuat. Mereka percaya, jika suara mereka cukup keras, mereka akan didengar. Pukul 12 siang, mereka mulai bergerak. Dengan berjalan kaki, mereka meninggalkan gerbang Trisakti, membentuk barisan panjang yang teratur dan rapi. Semangat mereka membumbung tinggi, seolah tak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, hanya beberapa ratus meter dari gerbang, mereka berhadapan dengan tembok manusia, pasukan keamanan yang lengkap dengan tameng dan senjata. Aksi damai mereka dihadang. Momen diambang petaka. Situasi tegang, tetapi tidak ada kekerasan. Mahasiswa dan aparat saling berhadapan, seperti dua sisi koin yang tak bisa disatukan. Negosiasi dilakukan. Beberapa jam berlalu. Akhirnya, sebuah kesepakatan tercapai. Para mahasiswa setuju untuk kembali ke kampus. Mereka berbalik arah, berjalan kembali, dengan perasaan campur aduk. Kecewa karena tidak berhasil mencapai tujuan, tetapi juga lega karena tidak terjadi bentrokan. Saat barisan mahasiswa beringsut perlahan kembali ke kampus, sebuah suara memecah ketegangan. Sebuah suara tembakan, diikuti oleh suara tembakan lain, dan kemudian rentetan suara yang mengerikan. Kepanikan pecah. Mahasiswa berteriak, berlarian mencari perlindungan. Di tengah kekacauan itu, beberapa orang terjatuh. Teriakan yang tadinya penuh semangat berubah menjadi ratapan kesakitan dan kebingungan. Kamera fokus pada 4 sosok yang tergeletak di aspal. Mereka bukan prajurit atau penjahat, melainkan mahasiswa dengan masa depan yang cerah. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Mereka tewas di tempat,
ditembak saat hendak kembali ke kampus. Mereka tidak melawan, tidak mengancam, mereka hanya berjalan pulang. Darah mereka menodai jalanan, menjadi simbol pengkhianatan dan kekerasan yang tak termaafkan. Percikan api yang membakar Indonesia. Berita tentang pembunuhan di Trisakti menyebar seperti api liar. Jika krisis ekonomi adalah bara, maka kematian keempat mahasiswa ini adalah bensin yang disiram di atasnya. Kemarahan publik meledak. Ribuan orang yang sebelumnya hanya menonton dari jauh, sekarang turun ke jalan. Mereka tidak hanya marah karena lapar dan miskin, tetapi juga karena hilangnya nyawa tak berdosa. Kematian Elang, Heri, Hafidin, dan Hendriawansi adalah titik balik yang tak terhindarkan. Malam itu, Jakarta terasa seperti sebuah bom waktu yang berdetak kencang, menunggu untuk meledak. Episode ini ditutup dengan suasana mencekam, di mana rasa duka berubah menjadi kemarahan yang membara. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi protes damai kini terasa berat, syarat dengan potensi kekerasan yang tak terkendali. Badai telah tiba, dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari kesunyian malam yang memilukan, Jakarta terbangun pada 13 Mei 1998 dengan suara yang memekakan telinga. Suara kaca pecah, raungan sirene, dan sorak-sorai yang menakutkan mengoyak udara. Kemarahan yang terpendam, yang dipicu oleh pembunuhan 4 mahasiswa Trisakti, meledak menjadi badai kemarahan yang destruktif. Api yang menyala di hati rakyat kini memakan jalanan dan bangunan di ibu kota. Jalanan yang sehari sebelumnya dipenuhi demonstran damai kini menjadi medan pertempuran. Gerombolan massa, yang tak terkoordinasi namun penuh amarah, bergerak dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Mereka tidak lagi menuntut reformasi dengan spanduk, tetapi dengan tangan kosong, melemparkan batu, dan membakar ban. Mobil-mobil yang terparkir di pinggir jalan, yang sebelumnya merupakan simbol kemajuan, kini dijarah dan dibakar, menyisakan kerangka hitam yang berasap. Kota dalam kobaran api. Jakarta berubah menjadi lautan api. Asap hitam mengepul dari berbagai titik, menutupi langit yang biasanya biru. Pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko kelontong, dan bahkan rumah-rumah pribadi menjadi sasaran amuk massa. Jendela-jendela dipecahkan, etalase-etalase dihancurkan, dan barang-barang dijarah. Pemandangan rak-rak kosong yang ditinggalkan, bercampur dengan sisa-sisa kemarahan, menjadi saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Episode ini akan merekonstruksi kekacauan tersebut dengan detail yang mengerikan. Kita akan mengikuti seorang warga biasa, seorang pedagang kecil, yang hanya bisa menonton dari kejauhan saat toko tempat ia mencari nafkah hancur menjadi abu. Ketakutan menyelimuti setiap sudut kota. Orang-orang mengunci diri di rumah, mematikan lampu, dan hanya bisa berdoa. Telepon terputus, membuat komunikasi menjadi sulit, dan setiap orang merasa terisolasi dalam kengerian mereka sendiri. Aparat keamanan, yang diharapkan untuk menjaga ketertiban, terlihat tidak berdaya, bahkan dalam beberapa kasus, absen sama sekali, menambah perasaan bahwa kota ini telah ditinggalkan. Mystery Calendar. Di tengah kekacauan itu, sebuah tragedi yang paling mengerikan terjadi di Mall Klender, Jakarta Timur. Awalnya, mall tersebut tidak luput dari penjarahan. Namun, saat massa mulai membakar bagian-bagian dari bangunan, api menyebar dengan cepat, menjebak ratusan orang di dalamnya. Mereka adalah para penjarah, karyawan, dan bahkan warga biasa yang kebetulan sedang berada di sana. Pintu keluar darurat dikunci, dan api mengepung mereka dari segala sisi. Episode ini akan menceritakan kisah-kisah mengerikan yang beredar dari tragedi itu. Kita akan mendengar suara-suara saksi mata yang menggambarkan bagaimana mereka melihat orang-orang berteriak minta tolong dari lantai atas, mencoba melarikan diri dari api yang berkobar. Beberapa mencoba melompat, sementara yang lain terperangkap di dalam, sesak napas dan terbakar hidup-hidup. Bau daging terbakar bercampur dengan asap, menciptakan neraka di tengah kota. Ratusan orang tewas di sana, banyak di antaranya tidak bisa diidentifikasi. Tragedi Mall Klender adalah pengingat yang brutal bahwa kekerasan yang tidak terkendali selalu menelan korban yang tidak bersalah. Puing-puing dan luka. Pada akhirnya, kerusuhan berhasil diredam.
Tetapi yang tersisa adalah puing-puing dan luka yang dalam. Gedung-gedung hangus, mobil-mobil tak berbentuk, dan jalanan yang dipenuhi sampah. Namun, kerusuhan ini bukan hanya tentang kehancuran fisik. Ini adalah tentang hilangnya rasa aman dan kepercayaan. Dalam hitungan jam, Jakarta berubah dari kota yang ramai menjadi kota yang mati, penuh dengan trauma. Episode ini akan berakhir dengan suasana yang hening namun berat. Kamera akan menyusuri jalan-jalan yang hangus, hanya menunjukkan sisa-sisa kehancuran. Di balik semua kerusakan ini, ada sebuah fakta yang jauh lebih mengancam dan mengerikan yang belum terungkap. Kerusuhan ini tidak sepenuhnya acak. Di beberapa wilayah, kekerasan tersebut memiliki pola, ditargetkan secara khusus pada satu kelompok etnis. Sebuah kebencian yang sudah lama terpendam kini mulai menunjukkan wajahnya yang paling jelek, menyiapkan panggung untuk episode berikutnya yang akan membahas sisi tergelap dari tragedi ini. Di tengah puing-puing Jakarta yang hangus, ada pola yang lebih gelap dan mengerikan. Jika episode sebelumnya menggambarkan badai yang melanda seluruh kota, episode ini akan memfokuskan kamera pada satu badai yang ditujukan pada satu komunitas. Dari jalan-jalan yang terbakar secara acak, kita melihat pemandangan yang lebih sistematis. Sebuah kawasan pecinan yang luluh lantak, dengan toko-toko yang dirusak dan rumah-rumah yang dibakar habis, seolah-olah penyerang tahu persis apa yang mereka cari. Ternyata, kekerasan ini bukan hanya soal amarah terhadap sistem atau kemiskinan. Ini adalah puncak dari diskriminasi sistematis yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sejak Orde Baru berkuasa, komunitas etnis Tionghoa telah menjadi kambing hitam yang nyaman. Mereka dipaksa untuk mengubah nama, dilarang merayakan hari besar budaya mereka seperti Tahun Baru Imlek, dan diwajibkan memiliki dokumen khusus yang membedakan mereka dari warga negara lain. Melalui propaganda, mereka sering dituduh sebagai penyebab masalah ekonomi, meskipun banyak dari mereka juga adalah rakyat jelata. Sebuah narasi kebencian telah ditabur selama puluhan tahun, dan krisis Mei 1998 adalah saat panennya tiba. Kengerian yang ditargetkan. Di tengah kekacauan, massa yang membabi buta mulai menargetkan rumah dan toko-toko yang dimiliki etnis Tionghoa. Kekerasan yang mereka alami lebih brutal dan kejam dibandingkan penjarahan di tempat lain. Saksi mata menceritakan bagaimana gerombolan massa tidak hanya mengambil barang, tetapi juga dengan sengaja menghancurkan properti, memukuli pemiliknya, dan bahkan mengancam nyawa. Di beberapa lokasi, pos-pos keamanan yang seharusnya melindungi warga terlihat kosong, atau bahkan dalam kasus yang lebih gelap, aparat keamanan tampak membiarkan kekerasan itu terjadi. Perasaan ditinggalkan dan dikhianati oleh negara menyelimuti komunitas ini. Namun, bagian tergelap dan paling menyakitkan dari tragedi ini adalah kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan etnis Tionghoa. Laporan demi laporan mulai muncul, menggambarkan serangan yang mengerikan di tengah kerusuhan. Perempuan, dari berbagai usia, diseret keluar dari rumah mereka dan menjadi korban kekerasan yang tak terbayangkan. Setidaknya 168 kasus kekerasan seksual dilaporkan, meskipun diperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Tragedi ini bukan hanya tentang penjarahan atau pembakaran, tetapi juga tentang pelanggaran terhadap martabat manusia yang paling dasar. Kisah-kisah ini, yang diceritakan dengan suara bergetar dan air mata, mengungkap luka yang tak tersembuhkan dan trauma mendalam yang akan dibawa oleh para korban seumur hidup. Pelarian dan luka yang menganga. Kekerasan yang ditargetkan ini membuat banyak keluarga etnis Tionghoa mengambil keputusan yang sangat berat, meninggalkan segalanya. Bandara-bandara menjadi penuh dengan orang-orang yang panik, berusaha mencari penerbangan ke luar negeri. Mereka membawa koper berisi hanya sedikit barang, tetapi dengan beban trauma dan ketakutan yang luar biasa. Mereka meninggalkan rumah, bisnis, dan tanah air mereka, tidak tahu kapan atau apakah mereka akan kembali. Pelarian ini adalah bukti betapa besar kegagalan negara untuk melindungi warganya. Episode ini akan berakhir dengan gambaran yang suram, jalanan yang sudah bersih dari puing-puing, tetapi keheningannya terasa berat. Di balik tirai reformasi yang akan segera datang, ada sebuah luka yang menganga, sebuah kejahatan yang belum pernah dihukum. Tragedi yang menimpa etnis Tionghoa tidak hanya meninggalkan kehancuran fisik, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab tentang keadilan dan akuntabilitas.
Film akan diakhiri dengan gambar lilin yang menyala, simbol duka dan harapan yang tak padam, menantikan pengakuan dan keadilan yang belum datang, menyiapkan panggung untuk episode terakhir tentang akhir sebuah era. Di balik puing-puing yang masih membara dan ketakutan yang mencekam, ada kekuatan baru yang bangkit dari abu, kekuatan rakyat. Setelah 4 hari kekacauan, gejolak tidak hanya mereda, tetapi juga mengalir ke satu titik, gedung parlemen. Ribuan mahasiswa, yang kini didukung oleh gelombang opini publik, membanjiri kompleks gedung legislatif. Mereka tidak lagi hanya menuntut reformasi, mereka menduduki simbol kekuasaan tersebut. Gambar yang terekam kamera sungguh luar biasa. Mahasiswa yang kelelahan tidur di karpet-karpet mahal, berdiskusi di lobi-lobi gedung yang megah, dan meneriakkan slogan-slogan mereka dari atap. Mereka mengubah gedung yang selama ini menjadi lambang kekuasaan otoriter menjadi pusat harapan dan perlawanan. Aksi ini menjadi pukulan telak bagi rezim Orde Baru. Pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan tuntutan rakyat. Di Istana Negara, Presiden Soeharto dikepung dari segala sisi. Lingkaran dalamnya mulai retak. Jenderal-jenderal yang selama ini setia kepadanya mulai menunjukkan keraguan. Para menteri satu persatu mengundurkan diri, menolak untuk menjadi bagian dari pemerintahan yang runtuh. Pemimpin-pemimpin partai politik, termasuk Ketua DPR MPR Harmoko, yang selama ini menjadi pendukung setia, mendesaknya untuk mundur. Tekanan ini datang dari setiap arah, dari jalanan yang dipenuhi mahasiswa, dari dalam kabinet, hingga dari sekutu-sekutu politiknya sendiri. Ia telah kehilangan kendali dan legitimasi. Pagi bersejarah di tanggal 21 Mei 1998. Momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa akhirnya tiba. Pagi tanggal 21 Mei 1998 adalah pagi yang terasa berat namun juga penuh antisipasi. Kabar tentang pengunduran diri Soeharto beredar, tetapi tidak ada yang berani percaya sepenuhnya. Selama 32 tahun, ia adalah satu-satunya presiden yang mereka kenal. Pukul 9 pagi, Soeharto tampil di hadapan kamera, dengan suara parau dan wajah yang lelah. Dalam pidato yang sangat singkat, ia mengumumkan, "Saya menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia." Seketika, seluruh Indonesia meledak. Tembakan petasan dan klakson mobil membahana di jalan-jalan. Mahasiswa di gedung parlemen bersorak, berpelukan, dan meneteskan air mata. Air mata yang keluar adalah campuran dari kelegaan, kebahagiaan, dan rasa duka mendalam. Rezim yang otoriter akhirnya runtuh. Sebuah era telah berakhir. Dalam hitungan menit, B.J. Habibie, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden, mengambil alih kekuasaan. Transisi ini, meskipun cepat dan tiba-tiba, menjadi simbol bahwa perubahan telah terjadi. Rakyat telah berhasil menumbangkan seorang diktator. Tetapi kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Warisan luka dan harapan. Setelah euforia berlalu, bangsa Indonesia dihadapkan pada kenyataan pahit, sebuah negeri yang hancur. Kerusuhan Mei 1998 tidak hanya menyisakan puing-puing. Lebih dari 1.000 orang tewas, ribuan lainnya terluka, dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Keempat mahasiswa Trisakti yang tewas adalah simbol dari pengorbanan ini, tetapi ada ratusan nama lain yang tewas di Mall Klender, di jalanan yang terbakar, dan di ganggang gelap yang penuh kebencian. Bagian paling menyakitkan dari warisan tragedi ini adalah ketiadaan keadilan. Meskipun ada janji untuk mengusut tuntas, penyelidikan macet. Para pelaku kekerasan, terutama dalang dibaliknya, tidak pernah diadili. Kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan Tionghoa tetap menjadi luka yang menganga, tanpa pengakuan atau permintaan maaf resmi. Banyak korban yang terlalu trauma untuk bersaksi, sementara yang lain merasa bahwa sistem hukum tidak akan pernah memberikan keadilan bagi mereka. Tragedi ini juga memicu gelombang eksodus massal. Ribuan keluarga etnis Tionghoa yang sudah tidak lagi merasa aman di tanah air mereka meninggalkan Indonesia. Mereka adalah pengungsi di negeri sendiri, yang terpaksa meninggalkan harta benda dan kenangan untuk mencari perlindungan di negara lain. Kepergian mereka menjadi pengingat yang menyakitkan tentang keretakan dalam fondasi sosial Indonesia. Namun, di tengah semua kesuraman ini, ada secercah harapan yang lahir.
Tragedi Mei 1998 adalah pendorong akhir bagi reformasi. Pengunduran diri Soeharto membuka jalan bagi era baru. Kebebasan pers yang sebelumnya dibungkam kini berkembang pesat. Partai-partai politik baru bermunculan. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pemilihan umum yang demokratis digelar. Akhir yang baru. Film ini berakhir dengan refleksi yang dalam. Mei 1998 adalah momen yang kompleks. Itu adalah akhir yang brutal dari sebuah era, tetapi juga kelahiran yang menyakitkan bagi Indonesia yang baru. Jalanan yang berlumuran darah dan puing-puing adalah bukti dari harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Hingga hari ini, ingatan akan tragedi itu tetap hidup, terutama di hati para korban dan keluarga mereka yang masih berjuang untuk keadilan. Lilin-lilin dinyalakan setiap tahunnya untuk mengenang mereka yang gugur, sebagai pengingat bahwa kebebasan yang dinikmati saat ini adalah hasil dari pengorbanan yang sangat besar. Sistem demokrasi Indonesia, dengan segala kekurangannya, adalah monumen hidup bagi perjuangan yang dilakukan pada Mei 1998. Itu adalah pengingat bahwa ketika rakyat bersatu, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah takdir, meskipun jalan menuju perubahan itu mungkin berlumuran darah dan air mata. Cerita ini tidak berakhir dengan kebahagiaan sempurna, tetapi dengan janji yang terus hidup, janji akan keadilan dan masa depan yang lebih baik, yang dibangun di atas kenangan pahit dari masa lalu.